Assalamualaikum. Hai besties, selamat bergabung di Prodi D3 Keperawatan Stikes Mulus Semawe. Yuk kita kenalan sama Prodi D3 Keperawatan Stikes Mulus Semawe. Sebelumnya kita kenalan sama pimpinan yang ada di Stikes Mulus Semawe. Nah, yang ini namanya Bapak Nurse Mursal MKep. Beliau adalah ketua di Stikes Mulus Semawe. Beliau mulai belajar keperawatan dari D3 Keperawatan juga loh, dan sekarang sudah berada di tahap program doktor. Jadi buat besti-besti jangan ragu buat kuliah dari D3 Keperawatan. Kenapa? Karena dari D3 Keperawatan bisa juga loh lanjut ke tahap yang lebih tinggi. Nah, yang ini namanya Ibu Nurse Nanda Fitri MKep. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di Stikes Mulus Semawe. Beliau juga mulai belajar keperawatan dari D3 Keperawatan dan sekarang sudah berada di tahap Magister. Buat besi-besi jangan ragu-ragu lagi ya. Selanjutnya ada Bapak Abdul Ghani Haitami SHMH. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan. Bagi adik-adik yang ada masalah dengan keuangan, bisa nih langsung konsultasi sama Pak Ghani nih. Selanjutnya ada Bapak Irawasari SEMBA. Beliau merupakan Wakil Ketua 3 di bidang kemahasiswaan, kerjasama, dan AIK. Jadi bagi adik-adik yang ingin ikut kegiatan lomba akademik ataupun non-akademik, bisa nih langsung berkoordinasi dengan Perawan langsung loh. Selanjutnya ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, Ibu Kaprodi D3 Keperawatan Stikes Mulus Semawe, yang bakalan kalian jumpai setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan selama 3 tahun loh. Ini dia Ibu Nurse Ida Suryawati MKep. Ibu ini orangnya super duper ramah dan super duper kocak nih, bisa diajak seru-seruan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Prodi D3 Keperawatan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Prodi D3 Keperawatan. Prodi D3 Keperawatan merupakan salah satu program vokasi yang ada di Stikes Muhammadiyah Mulus Semawe. Prodi ini memiliki keunggulan di mana peserta didiknya mendapatkan pengalaman praktiknya setara dengan belajar teori di kelas. Selain itu, dengan waktu kuliah yang singkat, lulusan juga memiliki peluang kerja yang luas. Jadi kesempatan kerjanya itu bisa di mana saja, bisa di rumah sakit, bisa juga di puskesmas, bisa juga di institusi pendidikan, atau bisa juga menjadi perawat home care. Jadi untuk menjadi perawat home care, mahasiswa harus memiliki keahlian khusus. Contoh seperti salah satu dosen kita yang ada di Stikes Muhammadiyah, Bapak Nasbidi Akbar MP. Masa studi di Prodi D3 Keperawatan, kuliahnya selama 3 tahun atau 6 semester. Jadi capaian SKS-nya yang harus dicapai dari semester 1 sampai semester akhir sebanyak 110 SKS. Untuk kegiatan praktiknya akan dilaksanakan di berbagai macam rumah sakit. Salah satunya di Kota Mulus Semawe itu ada Rumah Sakit Kesdam, di Aceh Utara Rumah Sakit Curmutia. Selain itu juga kita praktik di Kota Banda Aceh, yaitu di Rumah Sakit Zainal Abidin, di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh. Selain itu juga kita nanti akan merawat masyarakat lansia dan juga keluarga. Maka kita nanti ada yang namanya praktik di desa binaan selama sebulan, itu untuk capaian di komunitas. Oke, jadi itu informasi tentang Prodi D3 Keperawatan. Prodi D3 Keperawatan, kuliah cepat, skill dapat, dan kerja cepat. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana sih keseruan kuliah di D3 Keperawatan Stikes Mulus Semawe. Yuk lihat yuk.
Ini ada abang dan kakek letting kalian yang sedang praktek di lab bersama Bapak Nurse Yudi MKep. Mereka sedang belajar bagaimana caranya memasak infus kepada pasien yang benar, agar nanti ilmunya bisa diaplikasikan di saat mereka praktek di rumah sakit. Sediaan obat yang tersedia di atas yaitu amoxicillin sirup 120 mg per 5 ml. Jadi jika Anda berpendapat seperti itu, maka kami juga berhak berpendapat dalam keadaan ini, maka perawat juga menentukan namanya kolaborasi pemerintah. Jadi pemerintah dapat inovasi, tetapi masalah mendengar dan mendengarkannya apa ini. Jadi perawat itu bisa dibantu oleh peraturan pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak tahu mencegah COVID dengan cara menghilangkan mutlaknya. Pemerintah tidak melakukan itu, tetapi perawat bisa memberitahukan kepada seorang pemimpin, lalu pemimpin yang mengatakan kepada rakyat. Jika pemimpin sudah mengatakan satu hal, insya Allah bisa jadi masyarakatnya juga mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jalan-jalan ke pasar baru, belinya semangka dan nangka. Selamat datang mahasiswa baru di Prodi D3 tercinta. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan. D3 keperawatan nih bos, senggol dong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, selamat datang bagi mahasiswa baru Stikes Muhammadiyah Hulu Semawe. Perkenalkan, kami dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Hulu Semawe. Nama kakak sendiri adalah Maisura dan teman kakak Rahmatul Munah. Hai. Nah, adik-adik semua, kami merupakan mahasiswa semester 5 yang sedang praktik kerja lapangan di Banda Aceh. Di Banda Aceh kami praktiknya di 2 tempat. Yang pertama di mana aja nih Kak Munah? Yang pertama di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Terus dalam minggu ini kami sudah mulai masuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, untuk adik-adik semua persiapkan mental ya. Biar siap. bisa kayak kami. Nah, jadi yang harus kami bahas di sini tuh temanya sebenarnya adalah kegelisahan pada saat kami mau masuk ke rumah sakit jiwa. Itu poin pertama ya, Kak pertama Munah, ya. karena memang benar-benar luar biasa nih, dan saya yakin kalian juga bakal merasakan yang sama nih. Buat yang D3 pasti bakal ngerasakan apa yang kami rasakan. Dan beruntungnya yang D3 kita punya kaprodi yang luar biasa. Oplos dong. Tepuk tangan dulu adik-adik, tepuk tangan. Tepuk tangan sekarang juga. Harus tepuk tangan. Harus tepuk tangan. Buat Wida kita. Wida. Jadi Wida itu betul-betul kayak support system buat kita ya kan. Dimana kita down mental kita sampai menangis darah. Kalian bakal merasakan itu adik-adik, karena kita berekspektasi bahwa ODGJ itu brutal, suka menjerit-jerit. Padahal sih iya, tapi tergantung kita bagaimana kita bagaimana cara menanggapi dia. Karena ada satu kalimat, bukan kata-kata Ya, buat kami itu tersentuh itu kalimat yang kita dengarkan oleh kaprodi kita ya, Bu Ida, dan dosen-dosen lain juga ikut mensupport kami juga. Teriakan atau jeritan dari pasien rumah sakit jiwa merupakan teriakan minta tolong. Makian dan pasien rumah sakit jiwa merupakan teriakan minta tolong. Walaupun kita mungkin dimaki gitu, itu mereka nggak niat sebenarnya. Sakit mereka sakit gitu. Jadi ya, itu poin utama yang mau kita sharing pada hari ini. Dan ada satu poin yang menurut saya itu sangat lucu yang dialami oleh teman saya, Kak Rahmatul Munah. Ingat ya adik-adik, namanya Rahmatul Munah. Bisa ditemu di kampus, bisa sapa, oke?
Jadi gimana Mah? Ya, Langsung seperti saja itu. ke narasumbernya. Jadi 2 hari sebelum mau keluar ke Banda Aceh, mau berangkat ke Banda, sempat ngeluh nih sama Bu Ida, Bu, gimana nih Muna kan takut sama ODGJ gimana? Tapi Bu Ida berusaha nggak apa-apa Muna, mereka nggak gitu kok, nggak menyeramkan, malah nanti kalau kalian udah selesai praktek malah nggak mau pindah nih karena kalian sedih. Terbukti setelah kami lakukan TAK pada pasien jiwa, malah kayak nggak mau ninggalin mereka gitu, mereka pun sedih gitu kami tinggalin. Apa yang ada di pikiran kita itu terbantah semua. Itu Jadi Bu Ida juga memberikan sugesti kepada kami bahwa orang yang gila ataupun tepatnya orang yang sedang ODGJ itu mereka sedang sakit, mereka membutuhkan keperawatan dari kita dan keamanan kalian aman kok di rumah sakit jiwa. Staffnya itu luar biasa. Rumah Sakit Jiwa Aceh. Oke, itu saja. Dan untuk adik-adik polisi kesehatan, kalian harus belajar dari semester 1 karena apa yang diberikan oleh dosen itu, ilmu-ilmu atau materi-materi yang diberikan oleh dosen itu sangat-sangat bermanfaat dan membantu kalian di rumah sakit. Oke. Sekian dari Kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hai adik, perkenalkan nama kakak Asmaul Husna. Nama kakak Yulda Akyani. Nama kakak Yul Anissa. Kami dari Semester 3 Prodi D3 Keperawatan. Jadi hari ini kakak mau cerita nih gimana sih serunya kuliah di D3 Keperawatan. Jadi keunggulan dari mengambil jurusan D3 Keperawatan salah satunya yaitu lebih banyak praktek daripada teori. Jadi cocok banget nih buat kalian yang lebih suka praktek daripada teori. Kuliahnya juga singkat, cuma 3 tahun. Setelah 3 tahun kita bisa ikut uji kompetensi. Setelah lulus kita bisa langsung kerja. Selain itu, dosennya ramah-ramah loh. Yang terutama fasilitas di laboratorium lengkap. Jadi buat adik-adik jangan segan-segan ya kalau mau jumpai kakak, kalau mau diskusi masalah mata kuliah atau tugas kelompok, Tugas di lab. dan lain-lain masih banyak ya. Di D3 Keperawatan, Slibau! Halo, salam kenal adik-adik semua. Perkenalkan nama saya Mariati, salah satu dosen di Stikes Muhammadiyah Losmawe. Hari ini saya mau kasih tahu adik-adik semua alasan kenapa saya memilih D3 Keperawatan. Dulu saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya awal saya menjadi perawat. Jadi saya mulai jadi perawat ini dari tingkat SMU atau dulu namanya itu Sekolah Perawat Kesehatan. Kemudian saya melanjutkan ke D3 Keperawatan. Adik-adik tentu bertanya, kenapa saya nggak ngelanjutinnya ke S1, ya kan? Nah, kenapa saya milihnya D3? Karena waktu itu saya mau selesai kuliah itu bisa langsung kerja. Kalau S1 saya mikirnya itu saya kuliahnya bakalan lama. Nah, kemudian saya mau sharing sedikit pengalaman ke adik-adik apa yang saya dapatkan ketika saya kuliah di D3. Saya kuliah di D3, kemudian tamat, beberapa bulan saya dapat pekerjaan di salah satu rumah sakit swasta di Banda Aceh. Ketika itu saya punya banyak pengalaman saya ditempatkan di ruang operasi, kemudian saya banyak mengikuti kegiatan bakti sosial. Ya, salah satunya adalah menjadi koordinator lapangan untuk rumah sakit lapangan di Jakarta ketika banjir Jakarta tahun 2007. Dan sesudah saya bekerja beberapa tahun, saya melanjutkan S1 keperawatan. Saya melanjutkan pendidikan S1 keperawatan. Apa yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan ketika saya D3 dan kemudian saya melanjutkan S1 itu benar-benar membantu saya ketika mengambil profesi nurse. Jadi saya tidak kesulitan lagi untuk melakukan pasang infus, tidak lagi kesulitan ketika harus menyuntik pasien karena itu sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Terus satu lagi, ketika saya mengambil pendidikan S1 keperawatan, saya juga bisa sambil kerja dan kerjanya itu sesuai profesi. Jadi saya pagi kuliah, malamnya saya kerja di rumah sakit, malam atau sore. Jadi ada sip-sipan dinas gitu. Jadi banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan, ilmu saya bermanfaat mulai dari saya kuliah bisa sampai
ke dunia kerja dan tentu saja juga bermanfaat untuk di keluarga. Bu, ada yang tanya mungkin, Bu, nyesel nggak Bu ambil kuliahnya D3 baru lanjut S1? Nanggung nggak Bu? Enggak. Kalau saya bilang itu nggak nanggung. Kenapa? Karena pengalaman yang saya dapat dari dunia kerja, pengalaman yang saya dapat ketika saya kuliah sambil kerja, itu tidak sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi dan sesuatu yang mungkin tidak dapat di kampus, yang tidak dapat di dunia kuliah gitu. Kita bisa kerja sambil langsung praktek. Kenapa? Karena kita punya legalitas untuk bekerja di rumah sakit. Jadi untuk adik-adik semua yang sudah memilih D3 keperawatan, jangan ragu, maju terus, pantang mundur. Jangan dengar omongan orang lain. Semangat berkarya. Baik, selamat bergabung untuk adik-adik semua di Prodi D3 Keperawatan. Kuliah cepat, skill dapat, kerja cepat. Sarangeo. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Sekian informasi tentang D3 Keperawatan. Sekali lagi selamat bergabung Besti. Prodi D3 Keperawatan, kuliah cepat, skill dapat, kerja cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.